Shalom, puji Tuhan, luar biasa pagi hari ini kita boleh bersukacita kembali di dalam hadirat Tuhan, di dalam kuasa Tuhan yang luar biasa yang telah dicurahkan dalam hidup kita semua sepanjang minggu ini. Dan hari ini kita kembali menikmati berkat Tuhan yang luar biasa dalam ibadah minggu lewat online pada pagi hari ini. Saya percaya Bapak Ibu siap untuk diberkati Tuhan, siap ditolong Tuhan, siap untuk disembuhkan oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini dengan satu pujian, Ku sembah Kau Rajaku. Haleluya. Sebab
Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami, Engkaulah Juru Selamat hidup kami Tuhan. Kami bersyukur atas perkenanan-Mu sepanjang minggu ini. Terima kasih buat mujizat-Mu sepanjang minggu ini, sehingga pada saat ini kami akan beribadah kepada-Mu Tuhan. Layakkan dan kuduskan kami, supaya pagi hari ini Tuhan, Engkau berkenan hadir di dalam pujian kami, Engkau berkenan hadir di dalam setiap langkah kami. Terpuji nama-Mu, dan menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami siap menerima kuasa-Mu, kami siap menerima mujizat-Mu, kami siap menerima berkat-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya berdoa. Haleluya, amin. Shalom, puji nama Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, supaya pagi hari ini kita semuanya siap dilawat Tuhan, karena hari ini adalah harinya Tuhan untuk kita semua bersorak, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kita angkat satu pujian, ya, Kau terbesar dan mulia. Haleluya, amin. Nama Tuhan, kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan dengan segenap hati kita, dengan kekuatan kita, itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tentunya kita akan menyatakan lewat pujian, Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu. Haleluya, amin, haleluya.
pujian kami pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur kalau hari ini kami masih bisa memuji-Mu, masih bisa menyembah-Mu, kami masih bisa bersyukur kepadamu Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya kami siapkan hidup kami, biarlah Engkau firman-Mu pada pagi hari ini kami sangat butuhkan Tuhan. Biarlah Engkau berbicara lewat hamba-Mu, biarlah firman itu akan meneguhkan kami, menguatkan, menghibur kami, menegur kami, membimbing kami pada satu jalan yang benar. Terima kasih, urapi kami hamba-Mu, urapi kami semua jemaat-Mu, keluarga kami yang saat ini sedang ibadah di rumah masing-masing bersama dengan keluarga. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan dengarkan firman Tuhan dengan satu tema pada pagi hari ini, hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Luar biasa, pada pagi hari ini kita bersyukur, tentunya kita bangga, kita bahagia, kita sudah menjadi milik Tuhan sepenuhnya, dan Tuhan sudah menerima kita apa adanya. Dan pagi hari ini tentunya sekali lagi katakan bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan, bukan di tangan siapa-siapa. Luar biasa. Kita akan mengawali pembacaan pada pagi hari ini, yaitu di dalam Ayub pasal yang ke-12 ayat yang ke-10. Bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Puji nama Tuhan. Di dalam tangan Tuhan terletak segala nyawa yang hidup dan nafas setiap manusia. Puji nama Tuhan. Manusia kita ini diciptakan, firman Tuhan katakan, dari debu tanah. Ya. Puji nama Tuhan. Tetapi manusia yang mestinya tidak ada harganya apa-apa, tapi karena Tuhan Yesus, dia lahir ke dalam dunia, dia juga mati untuk menebus segala dosa kita, dia juga bangkit dari kematian, bahkan dia naik ke surga, dan saat ini dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, ya, menjadi pembela kita. Pada pagi hari ini tentunya kita semuanya ya harus senantiasa menyadari bahwa hidup kita ini ada di dalam tangan kuasa Tuhan, ya. Dan di sini mengatakan bahwa segala nyawa yang hidup yaitu terletak di dalam tangan kuasa Tuhan, ya, dan napas setiap manusia. Pada hari ini kalau kita masih bisa bernafas, ya, itu adalah anugerah Tuhan. Setiap kali ketika saya bangun pagi mau berdoa, ya, saya menikmati pagi yang cerah. Saya tidak pernah lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk nafas yang masih ada ini. Karena disinilah ya suatu anugerah yang luar biasa, bahwa segala nafas yang segala manusia yang hidup di dalam dunia ini dan segalanya ada di dalam tangan kuasa Tuhan. Ya, pagi hari ini mari kita sama-sama untuk mengucap syukur kepada Tuhan karena kita masih bernafas. Ya, luar biasa Saudara. Ya, pada saat minggu kemarin Saudara, saya boleh saksikan ya, saya ada panas dalam ya di sebelah kiri ya, terus rasanya tuh ndak enak ya, kepala itu seperti cemot-cemot gitu Saudara. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong ya, saya tidak mau sakit, Tuhan sembuhkan. Nah Saudara, tapi beberapa hari ini ya pindah yang kanan Saudara, sehingga saya harus napas tuh harus tersengal-sengal Saudara. Saya berdoa lagi kepada Tuhan, Tuhan ya, kalau yang kiri Tuhan sudah sembuhkan, saya minta yang kanan juga Tuhan sembuhkan saya, karena sangat terganggu
nafas saya, saudara. Dan Tuhan itu luar biasa. Ya, waktu ya persiapan tadi pagi, ya saya latihan nyanyi dengan Keisha. Ya, di situ saya imani, saya percayai bahwa segala yang bernapas, ya segala manusia yang bernapas ini ada di dalam tangan Tuhan, ya. Luar biasa, saudara. Pagi hari ini dikatakan bahwa sebab di dalam tangannya, di dalam tangan Tuhan nyawa besar terletak nyawa segala yang hidup. Kata segala yang hidup bukan hanya manusia saja, tetapi seluruh makhluk hidup di dalam dunia ini dan nafas setiap manusia, ya. Dan itu kan katakan bahwa manusia itu hanya hembusan, hanya sebuah hembusan nafas saja. Karena pada saat penciptaan manusia ya pertama, ya saudara, setelah manusia itu dibentuk ya akhirnya Tuhan ya memberikan nafas kehidupan, ya. Dan saat ini saudara, kalau kita masih ada, itu adalah anugerah Tuhan, ya. Kita akan membaca lagi di dalam Ayub pasal yang ke-7 ayat yang ke-7. Haleluya. Ingatlah bahwa hidupku hanya hembusan nafas. Mataku tidak akan lagi melihat yang baik, ya. Hidupku hanya sebuah hembusan nafas, saudara. Ya, maka dari itu pada saat pagi hari ini, ya, anugerah yang luar biasa. Saya teringat, ya, seorang hamba Tuhan mengatakan, ya, seorang yang secantik apapun, ya, tetapi kalau orang itu sudah dipanggil Tuhan, sudah meninggal, ya saudara, maka ya manusia secantik apapun, seganteng apapun, maka manusia itu hanya akan dikasih nama, yaitu jenazah atau mayat, ya saudara. Lah, tetapi saudara, itulah manusia, ya. Tetapi yaitu kalau kita boleh melihat, ya, sebuah binatang, ya mungkin ayam atau ya yang lainnya, ya sapi begitu, ya. Kalau meninggal, ya, atau mati, maka orang masih bisa makan akan binatang itu, ya, masih berharga. Tetapi supaya kehidupan kita ini berharga di mata Tuhan, maka kita harus menyadari bahwa hidup kita ada di dalam genggaman Tuhan, ada di dalam tangan Tuhan yang luar biasa. Sehingga pujian tadi mengatakan, aku tidak takut, aku tidak ragu, karena Tuhan yaitu ada di dalam kehidupan kita. Sehingga di sini katakan bahwa ingatlah bahwa hidupku hanya hembusan nafas, saudara. Mataku tidak akan melihat yang baik, ya. Kita akan melihat lagi di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-17 ayat yang ke-25. Demikianlah firman Tuhan. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang, ya. Dia yang memberikan nafas hidup bagi semua orang, ya. Dia Tuhan kita yang memberikan kehidupan kita lewat nafas yang kita masih miliki sampai hari ini, saudara. Maka dari itu ketika manusia atau seseorang yang akan meninggal, ya saudara, dia dikatakan menghembuskan napas yang terakhir, ya. Dia ya awal-awalnya ya napasnya itu semakin ya terengah-engah atau semakin ya banyak, ya akhirnya menghembuskan napas yang terakhir, saudara, itu ya artinya meninggal, saudara. Di sini kita boleh melihat bahwa kita sangat membutuhkan Tuhan, ya, karena ketika kita ada di dalam tangan kuasa Tuhan, maka hidup kita tidak perlu kita takut, tidak perlu kita ragu, bimbang dan khawatir, karena Tuhan katakan di dalam firman-Nya juga, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka di situ akan ditambahkan kepadanya. Artinya
Kalau kita mendahulukan Tuhan, kalau kita menomorsatukan Tuhan, maka segala sesuatu yang belum kita minta pun Tuhan akan sediakan dalam kehidupan kita. Ya, seperti orang tua, ya bagi anak-anak ya mempersiapkan untuk anak-anaknya, ya masa depan anak-anaknya. Wah, saya akan belikan rumah, saya belikan apa, ya semuanya disiapkan. Terlebih Tuhan kita yang luar biasa. Maka itu ya ada firman juga mengatakan bahwa kamu tidak pernah minta maka kamu tidak menerima, ya minta maka kamu akan diberikan, ketuk pintu akan dibukakan, cari maka kita akan mendapat. Puji nama Tuhan, ya hidup kita di dalam tangan kuasa Tuhan. Sehingga saat ini saudara, mungkin kalau kita boleh mendengar ya pandemi ya sudah melandai, atau pandemi saat ini sudah ada seorang ibu mengatakan, aku heran kenapa ya corona ini tiba-tiba datang, saat ini tiba-tiba sudah hilang dengan sendirinya. Tetapi pemerintah masih mewaspadai dengan adanya varian yang baru. Ya saudara, sudah masuk Asia, yaitu sudah masuk di Malaysia katanya saudara, itu namanya varian MU saudara. Wah saudara, itu dikatakan ya itu apa, menembus kekebalan tubuh saudara. Kalau kita boleh bayangkan, saya boleh renungkan, wah kalau sampai varian ini ya menghinggapi manusia, kekebalan tubuh aja lewat, mungkin vaksinasi pun lewat saudara. Dan saya katakan sama Kesia Karel kemarin, maka dari itu hidup kita harus benar-benar mengandalkan Tuhan. Kita benar-benar harus pasrah kepada Tuhan, karena segala napas, nyawa, segala yang bernapas itu adalah milik Tuhan. Yang memberikan kehidupan kita adalah Tuhan. Varian apapun yang akan datang ke dalam dunia ini atau ke dalam Indonesia yang kita cintai ini, saudara ingat bahwa hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Hidup mati kita ada di dalam tangan Tuhan, ya. Napas kehidupan kita yang memberikan adalah Tuhan. Sehingga saat ini saudara, tiada aku takut, tiada aku ragu, karena Tuhan ada dalam hidupku, ya. Biarlah ya, dengan segenap hati kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ya saudara. Tugas kita sebagai orang yang percaya bagaimana supaya hidup kita ini tetap ada dalam tangan kuasa Tuhan, supaya napas kehidupan kita ini dijamin oleh Tuhan, ditolong Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Hari demi hari mujizat selalu ada, pertolongan selalu nyata, ya pembelaan Tuhan selalu hadir setiap saat, setiap waktu, ya. Tuhan katakan ya, aku ada selalu, aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Itulah janji Tuhan yang harus kita miliki. Tuhan menyertai kita sampai kesudahan alam. Ya, varian apapun yang akan datang, ya dari sekitar kita, saudara. Tetapi ketika kita memiliki darah Yesus yang menyucikan hidup kita dan napas kehidupan kita bukan di dalam tangan apapun, tapi di dalam tangan kuasa Tuhan. Tugas kita sebagai orang yang percaya yaitu untuk tetap mensyukuri bahwa hidup kita ini ada dalam tangan Tuhan, yaitu di dalam kitab Mazmur pasal 150 ayat yang ke-6. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Tugas kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu kita harus selalu memuji nama Tuhan. Biarlah yang bernapas memuji Tuhan. Dalam puji-pujian kita ada satu kekuatan. Di dalam kita memuji Tuhan ada sukacita. Di dalam kita memuji Tuhan ada kekuatan yang baru. Di dalam kita memuji Tuhan, maka di situ ada penghiburan dari surgawi. Itu saat ini kita seringkali mendengar bahwa firman Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Luar biasa. Jadi ketika kita bersukacita, di situ ada kekuatan. Ketika kita bersukacita, di situ ada penghiburan dari surgawi. Maka itu biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Tugas kita hanya memuji Tuhan. Ya, baik suka maupun duka, kita selalu memuji Tuhan. Karena Tuhan senang dipuji, Tuhan layak kita puji. Dalam puji-pujian, maka Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Itulah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini dengan doa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini
kami belajar kembali kebenaran firman-Mu, kami sudah beribadah kepadamu Tuhan, kiranya janji-Mu akan Kau limpahkan dalam kehidupan kami, karena Tuhan mengatakan apabila kami beribadah kepada Tuhan, maka roti makanan dicukupkan, penyakit dilalukan, dan Tuhan akan melindungi kami. Tuhan lindungi jemaat-Mu sepanjang minggu ini. Tuhan melindungi usaha pekerjaan jemaat-Mu sepanjang minggu ini. Tuhan melindungi keluarga kami, anak-anak kami, masa depan anak-anak kami Tuhan. Tuhan melindungi pelayanan kami, pekerjaan kami, usaha kami Tuhan. Sepanjang minggu ini Allah Immanuel, Allah menyertai kami semuanya Tuhan. Memberkati setiap pergumulan kami supaya kami tetap mampu bersukacita, mampu memuji Tuhan dalam keadaan suka maupun duka, karena disitulah rahasia hidup di dalam kemenangan di Yesus Kristus yang luar biasa. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami menyerahkan juga terus dalam renovasi gereja-Mu Tuhan. Sepanjang minggu ini Tuhan memberikan senantiasa kelancaran, Tuhan memberikan keamanan, Tuhan melimpahkan berkat-Mu, Tuhan memberkati segala dana yang kami butuhkan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan mencukupkan, bahkan melimpahkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati terus negara dan bangsa kami Indonesia. Tuhan lindungi, Tuhan sertai dari pusat sampai yang ke RT RW, desa, pelosok sekalipun Tuhan. Terima kasih, kami tutup ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Kami terima berkat-Mu Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Curahkan berkat-Mu, yaitu berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub, terlebih berkat damai sejahtera yang melampaui segala akal akan terus melingkupi hati, pikiran, dan jiwa kami bersama. Mulai hari ini sampai selama-lamanya Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.